Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat kalian yang sudah menulis ya, yang sudah tap-tap layar. Ayo kita tembuskan sampai 100.000 tap-tap love-nya. Kalian yang belum absensi, kalian juga bisa di tombol love itu ya, itu ada love 64. Kalian juga bisa absensi di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buat kalian yang belum share, kalian bisa share, bisa repost, bisa follow Pastor Deso di TikTok ya, bisa juga subscribe Pastor Deso di YouTube. Tontonlah khotbah-khotbah yang membangun setiap kehidupan imanmu setiap harinya. Bapak Ibu Saudari, jangan ragu juga kalau saudara terberkati, saudara menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso ya, Bapak Ibu Saudari. Dan pada kesempatan hari ini izinkanlah saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah, Bapak Ibu Saudari, yang sudah dari awal pertengahan sampai saat ini ya, di waktu ini kita bisa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi shalom. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan, fokus pada setiap pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, coba kita bayangkan sebuah meja makan dalam kehidupan kita semua. Di atasnya ada 4 piring, tetapi hanya 3 yang terisi. Ada 1 kursi yang kosong, suasana hening, hanya terdengar suara sendok yang berdenting. Tetapi hati seorang ibu atau mama di meja itu berteriak, ya, di mana anakku yang satu ini? Di manakah dia? Sedang apa yang dia kerjakan? Atau mungkin saudara berkata, di manakah suamiku? Yang satu ini karena tidak terisi 1 kursi itu. Saudara, mungkin ada di antara kita hari ini yang keluarganya seperti meja itu, tampak lengkap di luar, tetapi dalamnya ada kursi yang kosong. Kosong karena jarak, kosong karena sakit hati, atau karena seseorang anak ya, atau orang tua atau pasangan yang telah menjauh dari Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Perpecahan itu terasa seperti luka yang tidak kunjung sembuh. Namun firman Tuhan hari ini membawa kabar pengharapan dari sebuah penjara pada masa lalu, penjara kuno, di mana ada seorang ayah, yaitu sang kepala penjara, mendengar janji yang mengubahkan seluruh keluarganya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, satu ketika seorang bapak yang tua menunjukkan sebuah foto keluarga yang sudah usang. Lalu kemudian dengan jari bergetar, dia mengatakan ya kepada temannya, ini foto anakku dulu, ini foto istriku dulu, ini fotoku yang dulu, dan lain sebagainya. Dia menunjuk satu persatu wajah di foto itu. Ini anak sulungku, sekarang dia tidak pernah menelpon lagi ya. Lalu ia menunjuk yang lain, ini anak bungsuku, dulu kami sangat dekat. Air matanya kemudian menitik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membasahi setiap kaca bingkai foto itu. Mungkin ada di antara kita yang memendam album foto yang serupa, entah di rumah, entah di dalam hati kita semua. Foto yang penuh ya, kenangan yang indah dengan setiap anggota-anggota keluarga kita semua. Entah kepada suami, entah kepada istri, entah kepada anak-anak, ataupun kepada orang tua yang telah tiada di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ada foto yang penuh dengan kenangan indah, tetapi realitanya sekarang adalah potret yang retak. Kita menyimpan percakapan yang ingin diucapkan, pelukan yang ingin diberikan, dan doa-doa yang seolah tersangkut di langit-langit rumah kita semua. Hari ini Tuhan ingin menjumpai kita di tengah-tengah kepedihan kita itu. Dia ingin mengingatkan kita tentang kuasa doa dan iman yang tidak menyerah, melalui sebuah kisah di mana keselamatan bagi satu orang menjadi pintu pembuka bagi keselamatan seluruh keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami situasi ini. Kita punya grup WA keluarga, nama dalam grup WA-nya Bapak Ibu Saudari, keluarga harmonis. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, nama grup WA-nya keluarga harmonis. Tetapi isinya justru Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, peperangan. Isinya peperangan. Karena ada yang kirim meme politik, yang lain langsung baper Bapak Ibu Saudari. Lalu ada yang kirim tautan khotbah ya 1 menit untuk menegur keluarga itu, atau menegur keluarga yang lain. Lalu kemudian keluarga yang tertegur baper Bapak Ibu Saudari.
Lalu kemudian ada mungkin yang dijawab dengan stiker oke, tetapi ya sesungguhnya itu semua dingin. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu Saudari adalah silent treatment. Ya, di grup itu diam selama 1 minggu atau 2 minggu. Ya, atau mungkin keluarga kita seperti remote TV yang hilang baterainya. Ingin kita nyambung sih dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan orang tua. Tetapi tidak bisa. Kita pengen berteriak, aku sayang kepadamu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, itu tidak pernah terdengar seperti apa yang menjadi kerinduan kita semua. Saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang kepala penjara di Filipi. Keluarga yang pastinya juga punya masalah pada saat itu. Tetapi dalam satu malam, melalui sebuah krisis dan satu langkah iman, seluruh keluarganya tidak hanya rukun, tetapi bahkan bergembira bersama menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari ada kesempatan saat hari ini kita sedang rindu belajar mengenai doa untuk keluarga yang terpecah, sehingga dapat merekatkan kembali ikatan-ikatan yang sudah rusak dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, gembala yang sudah hampir 15 sampai 20 tahun Bapak Ibu Saudari dipercayakan Tuhan untuk melayani, saya telah menyaksikan sebuah realita yang memilukan. Begitu banyak keluarga yang terpecah belah. Perpecahan itu tidak hanya secara fisik jauh, oleh karena tempat, si suami sudah di sana, si istri di sini. Tetapi ada juga saudari di mana anggota keluarga, Bapak Ibu Saudari, ada yang terpisah oleh jarak dan waktu. Tetapi yang lebih menyakitkan, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang terpecah atau memiliki perpecahan dalam keluarga secara emosional, secara spiritual. Sama-sama si satu rumah, tetapi istri tidur di mana, suami tidur di mana. Istri di lantai 1, suami di lantai 2. Atau istri di kamar mana, suami di kamar yang mana. Atau di dalam rumah itu sudah diam-diaman berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Saudara, mari kita belajar. Begitu banyak keluarga yang terpecah belah model demikian, dan ini menyakitkan Bapak Ibu Saudari kalau ada perpecahan secara emosional dan spiritual, dan akhirnya membuat Bapak Ibu Saudari setiap hidup kita jadinya diam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ada kedinginan yang menggantikan kehangatan di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Ada diam yang menggantikan percakapan. Ada luka yang menggantikan kasih. Mungkin di antara kita hari ini ada yang sedang menanggung beban berat karena keluarga yang terpecah ini. Seorang mama yang terus menangis dalam doa bagi anaknya yang telah meninggalkan imannya. Ada. Bapak Ibu Saudari, saya tidak ngomong cuma 1-2 orang, banyak seorang mama yang berdoa bagi anak-anak mereka yang imannya sudah jauh daripada Tuhan, bahkan sudah pindah haluan imannya. Bapak Ibu Saudari, ke iman agama lain. Ada seorang suami yang merindukan istrinya yang telah pergi di dalam setiap kehidupannya, atau anak-anak yang rindu pada orang tua yang hubungannya retak. Saudara, perpecahan ini terasa seperti sebuah penjara yang mengurung kita di dalam setiap keputusasaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita hari ini ada yang sedang menanggung beban-beban ini dalam setiap hidup saudara. Namun di dalam penjara Filipi, khususnya di kota Filipi pada saat hari itu Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah situasi yang tampaknya mustahil, sebuah terang kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kepala penjara Filipi itu. Bapak Ibu Saudari, Rasul Paulus dan Silas menyampaikan sebuah janji yang mengubahkan dalam setiap kehidupan kepala penjara itu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, dan seisi rumahmu.
Saudara, janji ini bukan formula ajaib, tetapi fondasi bagi iman dan ketekunan kita dalam mendoakan keluarga yang terpecah. Mari sama-sama kita belajar bagaimana kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang terpecah seperti ini dalam setiap hidup kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fondasi iman kita semua, fondasi kehidupan iman kita. Haleluya. Cek ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di cek. Haleluya. Praise God. Ya. Maaf ya, agak terputus-putus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama kita belajar dalam hidup kita semua, fondasi iman, yaitu ketika saudara dan saya cek ya, masih cek tes. Kedengarannya suara saya Bapak Ibu Saudari, maaf ya agak terputus-putus. Bapak Ibu Saudari, yang pertama kita belajar dalam setiap hidup kita semua fondasi iman, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Saudara-saudara yang terkasih, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa titik berangkat atau pemulihan dalam setiap keluarga bukanlah pada usaha kita, bukanlah kepada usaha kita atau negosiasi kita, tetapi kepada iman, kepada pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, inilah fondasi iman kita yang pertama. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk keluarga-keluarga yang terpecah ini sehingga Tuhan memulihkan. Saudara yang terkasih, biarlah iman kita semua berpusat kepada pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama. Mari memiliki iman yang berpusat kepada Kristus. Janji keselamatan bagi seisi rumah itu dimulai dengan seruan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ini adalah fondasi yang mutlak, yang seringkali dalam keputusasaan kita berdoa agar keluarga kita berubah, agar hubungan membaik. Ya, itu baik. Tetapi doa yang alkitabiah pertama-tama bukan berfokus kepada perubahan pasangan ataupun keluargamu, tetapi doa yang alkitabiah pertama-tama berfokus kepada keselamatan dan kedaulatan Kristus dalam setiap hidup setiap anggota keluarga kita. Saudara, mari, iman kita bukan pada keluarga yang utuh saja, tetapi iman kita kepada Tuhan yang sanggup membuat keluargamu dan keluargaku utuh. Biarlah iman kita berpusat kepada Yesus. Iman kita berpusat bukan kepada masalahnya, tetapi kepada Yesus Kristus yang sanggup mengutuhkan setiap hidup keluarga saudara dan saya. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Milikilah iman yang berpusat kepada Kristus. Ya, ketika saudara dan saya dalam kehidupan ini rindu keluarga-keluarga yang terpecah itu pulih. Lalu kemudian dikatakan ada keselamatan. Kata selamat ya Bapak Ibu Saudari, di sana Bapak Ibu Saudari itu mencakup keselamatan. Keselamatan secara spiritual, keselamatan dari dosa, tetapi juga bisa berarti Bapak Ibu Saudari kata selamat di sana yaitu pulih secara utuh. Termasuk pemulihan hubungan dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi ketika Kristus menyelamatkan, Ia membawa pendamaian. Ia mendamaikan kita dengan Allah di dalam setiap hidup kita semua. Dan itu menjadi dasar untuk pendamaian dengan sesama, termasuk dengan keluarga kita semua. Saudara, iman kepada Yesus adalah kunci yang membuka pintu bagi setiap pemulihan secara menyeluruh atau holistik dalam setiap hidup kita semua dan keluarga kita. Jadi dalam mendoakan setiap keluarga yang terpecah, periksalah hatimu. Periksalah hatimu, apakah kita lebih berfokus kepada perubahan perilaku anggota keluarga atau kepada Tuhan Yesus Kristus.
ya, kepada kuasanya untuk mengubah hati mereka. Jadi jangan hanya berdoa dan berfokus kepada perubahan perilaku anggota keluargamu, tetapi Bapak Ibu Saudari, mari bersama-sama kita fokus kepada kuasa Kristus untuk mengubah hati mereka. Letakkanlah Bapak Ibu Saudari Yesus sebagai pusat dari setiap doa. Letakkanlah Yesus sebagai pusat dari setiap pengharapan kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa fondasi dari segala sesuatu, ya termasuk pemulihan keluarga, bukanlah usaha kita, tetapi iman kita yang diletakkan sepenuhnya pada Yesus Kristus dan karyanya di kayu salib dalam hidup saudara. Lihatlah contoh kepala penjara di Filipi dalam Kisah Para Rasul 16 ini. Hidupnya berada di ambang kehancuran total. Ya Bapak Ibu Saudari, ya mungkin hampir mengakhiri hidupnya, ya dalam setiap kehidupannya pada saat itu. Tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi keluarganya. Pada titik itulah Paulus menunjukkan kepada dia, Bapak Ibu Saudari, ada keselamatan di dalam Yesus kepada kepala penjara itu. Bapak Ibu, keselamatan dan pemulihan bagi seisi rumahnya dimulai ketika kepala penjara itu percaya. Jadi iman kepada Kristus adalah pengakuan bahwa dialah satu-satunya yang berkuasa menyelamatkan dan memulihkan. Amin. Ini menggeser ketergantungan kita dari kekuatan diri sendiri kepada kekuatan Tuhan yang berdaulat. Jadi ketika Yesus menjadi pusat, Bapak Ibu Saudari, dia yang akan membangun kembali apa yang telah rusak. Amin. Ketika saudara mempusatkan setiap doa-doamu kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudari, dialah yang akan memulihkan. Dialah yang akan membangun kembali apa yang telah rusak itu dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudari, daripada saudara berdoa, Tuhan ubahlah sikap anak saya, ubahlah sikap istri saya, ubahlah sikap suami saya. Saudara, daripada kita berdoa seperti itu, mulailah kita berdoa, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu dan kuasa keselamatan-Mu dalam hidup anak saya, dalam hidup pasangan saya, dalam hidup istri saya, dalam hidup suami saya. Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu, ya, khususnya kuasa keselamatan di dalam setiap pribadi-pribadi orang-orang yang kita doakan. Ya, jadilah Tuhan atas setiap kehidupan orang-orang tersebut. Saudara, pusatkan doa kita kepada pribadi Yesus, bukan kepada masalahnya. Kalau saudara seringkali kita berdoa memusatkan kepada masalahnya, maka yang akan terjadi adalah saudara dan saya gampang kecewa dalam hidupmu. Karena saudara, fokus kita bukan kepada Tuhan yang sanggup, tetapi fokus kita kepada masalah, dan masalah. Ya, dan akhirnya kita terjebak dalam setiap masalah itu dalam hidup saudara dan saya. Jadi alihkan fokus doamu dari masalah kepada Tuhan. Lalu kemudian saudara koreksi diri sendiri. Sebelum meminta Tuhan mengubah anggota keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, atau orang tua kita semua, tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar percaya bahwa Yesus melakukan ini? Atau saya masih mengandalkan nasihat, saya masih mengandalkan uang, saya masih mengandalkan tekanan emosional saya? Kan ada ya yang marahin anak mesti teriak-teriak, ya, yang ngingetin suami atau istri mesti dengan nada do-nya do tinggi, Bapak Ibu Saudari, bukan do rendah. Kan padahal sebenarnya bisa, Ma, kamu tuh harusnya begini loh, kita ngomongnya baik-baik. Tapi ada Bapak Ibu Saudari nggak bisa ngomongnya baik-baik, selalu nada tinggi. Papa gimana sih? Mama gimana sih? Kamu gimana sih? Udah diingetin juga dan lain sebagainya. Itu contoh saja saudari kasih lihat. Ada yang masih mengandalkan nasihat, uang, ataupun tekanan-tekanan emosional seperti itu yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ayo, letakkan kembali beban ini di kaki Yesus setiap hari dalam setiap hidup saudara. Untuk keluarga yang terpecah, sehingga keluarga-keluarga yang terpecah ini boleh pulih dalam setiap hidup kita semua. Ya, jadi yang pertama, saudara, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah fondasi iman kita semua. Untuk keluarga-keluarga yang mau dipulihkan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini kelah keluarga Kristen. Pemulihan itu hanya ada di dalam Yesus.
Bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi hanya ada di dalam Yesus. Jadi ketika keluargamu mau pulih, Bapak Ibu Saudari, kau atau saya secara pribadi, ya siapapun di tengah-tengah keluarga itu secara pribadi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian yang kedua, saudara dikatakan engkau dan seisi rumahmu dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 tadi. Janji ini memberikan kita sebuah pengharapan yang luar biasa, bahwa iman seseorang ternyata dapat menjadi saluran berkat bagi seluruh keluarganya. Ternyata iman seseorang dapat menarik setiap seluruh anggota keluarganya untuk datang kepada Yesus. Jadi jangan remehkan setiap kehidupan imanmu, walaupun mungkin di tengah-tengah keluargamu hanya kamu saja yang beriman sendiri. Ya, karena juga ada beberapa orang yang chat kepada Pastor Deso, Pastor, saya masih punya suami yang berbeda keyakinan. Pastor, saya masih punya anak-anak yang berbeda keyakinan dengan saya. Saudara, mari, saya percaya lewat firman Tuhan ini kita diingatkan supaya iman kalian yang sudah percaya itu dapat menjadi saluran berkat bagi seluruh keluarganya, dan itu juga dapat menarik setiap hidup mereka kepada Yesus Kristus. Ini bukan jaminan otomatis bahwa semua anggota keluarga akan diselamatkan tanpa iman mereka sendiri. Tetapi ini adalah janji tentang kuasa doa dan pengaruh iman yang hidup di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ada janji tentang kuasa doa dan pengaruh iman yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudari, prinsip pengaruh iman ini kita melihat ya prinsip ini sepanjang Alkitab. Iman Nuh itu menyelamatkan keluarganya dalam setiap hidupnya, betul? Ya, iman Nuh tidak menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Ya, iman Nuh pada saat itu Bapak Ibu Saudari, ya dia sudah berusaha mengajak orang-orang untuk masuk bahtera pada saat itu. Tetapi banyak orang-orang juga tidak mau, ya, karena mereka punya kesibukan sendiri dalam setiap hidup mereka. Tetapi iman Nuh ternyata Bapak Ibu Saudari menyelamatkan seisi rumahnya, istrinya, anak-anaknya yang membantu Nuh untuk membangun bahtera itu. Mereka selamat karena Nuh beriman kepada Allah. Saudara, ternyata iman Nuh menyelamatkan keluarganya. Amin Bapak Ibu Saudari. Iman Rahab juga demikian. Ya, tadi Nuh itu dalam Kejadian pasal yang ke-7. Iman Rahab juga sama Bapak Ibu Saudari. Itu menyelamatkan seisi rumahnya. Yosua pasal 2. Saudara akan mendapatkan hal itu. Saudara, Rahab menolong setiap seluruh keluarganya atau seisi rumahnya ketika ada 2 pengintai, ya. Waktu itu sedang dicari-cari oleh setiap prajurit-prajurit di Yeriko Bapak Ibu Saudari, ya. Mereka melihat, mungkin prajurit-prajurit itu melihat ya kedua pengintai itu ada di dalam rumah Rahab. Tapi ternyata Rahab itu mengumpati Bapak Ibu Saudari atau ngumpetin setiap pengintai-pengintai itu. Lalu kemudian saudara dikasih oleh Tuhan, satu ketika pengintai itu membawa pasukan untuk menaklukkan Yeriko, Rahab seisi rumahnya selamat Bapak Ibu Saudari. Rahab mempercayakan hidupnya dan keluarganya kepada Allah yang dia kenal, Allah yang dia percaya, yaitu Allah Israel pada saat itu. Saudara, jadi iman Rahab juga menyelamatkan seisi rumahnya. Iman Nuh tadi menyelamatkan keluarganya. Iman Rahab juga menyelamatkan seisi rumahnya. Dan iman kepala penjara Filipi yang tadi kita baca di awal juga membawa keselamatan bagi keluarganya. Kisah Para Rasul 16 ayat 33 sampai 34. Saudara, ternyata iman kita yang diwujudkan di dalam doa dan kehidupan yang benar itu dapat menjadi saksi, menjadi berkat yang powerful bagi keluarga kita. Ingat ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kesaksian yang paling powerful dalam setiap kehidupan orang-orang, ya khususnya keluarga kita, supaya mereka percaya kepada Tuhan, adalah kesaksian orang-orang yang ada di rumah itu sendiri. Amin. Bukan kesaksian pendeta, bukan kesaksian keluarga-keluarga yang lain, tetapi Bapak Ibu Saudari, yang paling efektif, yang paling powerful adalah ketika ada istri yang bertobat, ada suami yang bertobat, ada anak-anak yang bertobat, ada orang tua yang bertobat, sehingga gaya hidup, sikap hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudari, sikap hidupnya yang tadinya keluarga yang lain melihat, oh dia mah orangnya begitu, dia mah orangnya marahan terus, dia mah orangnya emosian terus. Tetapi ketika saudara diubah, satu orang diubah Bapak Ibu Saudari, mereka melihat,
itu ada apa? Tadi dia suka marah loh, sebelum-sebelumnya suka marah loh, suka emosian. Ternyata diubah Bapak Ibu Saudari, hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita sama-sama belajar di dalam setiap hidup kita semua. Belajarlah dalam hidup saudara dan saya. Iman kita itu diwujudkan di dalam doa dan kehidupan benar. Kalau kamu dan saya beriman kepada Yesus, berdoalah. Kalau kamu dan saya beriman kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudari, belajarlah memiliki kehidupan yang benar. Belajarlah menjadi surat Kristus di tengah-tengah keluarga saudara. Siapa yang membaca setiap kehidupan kita semua? Yaitu orang-orang di sekitar kita semua. Orang-orang di sekitar kita semua tidak mungkin membaca surat Kristus yang ada di tengah-tengah keluarga yang lain. Apalagi kalau kita tidak kenal. Ngapain juga kita kenal dengan orang-orang yang tidak kita kenal, Bapak Ibu Saudari? Mungkin kita kenal dengan orang-orang yang ada di gereja, ya. Jadi orang-orang di sekitar kita itu akan membaca surat Kristus itu dari kehidupan orang-orang yang dikenal, bukan dari orang-orang yang tidak dikenal, bukan dari Billy Graham, ya, bukan dari pendeta-pendeta hebat yang ada di Indonesia, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bukan dari influencer rohani, bukan. Tetapi dari setiap yang ada di tengah-tengah keluarga itu, di rumah itu. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah prinsip pengaruh iman. Ya, jadi saya pun beriman kepada Tuhan, saya percaya itu karena doa papa mama saya, khususnya mama saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Dulu waktu saya belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh, waktu remaja, dulu saya ingat sekali SMP, mungkin SD SMP Bapak Ibu Saudari. Wah, kami itu kalau diajak ke gereja malesnya minta ampun, ya. Masih menang film Doraemon sama Dragon Ball pada saat itu Bapak Ibu Saudari. Kan gereja itu kalau tidak salah jam 9, jam 10. Ya, pada saat itu saya di gereja Saudari, diajak sama mama saya Bapak Ibu Saudari. Dia setiap minggu selalu rajin, cerewet. Ya bapak saya mah kagak cerewet Bapak Ibu Saudari. Bahkan kadang mungkin malas. Tapi mama saya setiap minggu dia cerewet. Ayo kita ke gereja, ayo kita ke gereja. Ya, dan saya percaya doa-doa dari orang tua saya, khususnya mama saya, akhirnya membuat keluarga kami, ya Bapak Ibu Saudari, saudara-saudara kami ini berlima, saya ini berlima, punya saudara ada 5 orang. Semuanya percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun ada dinamika kehidupan dalam setiap kehidupan keluarga kita, khususnya saudara-saudara saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayo, inilah prinsip pengaruh iman. Ya, iman dari satu anggota keluarga ternyata bisa mempengaruhi yang lain. Ya, jadi jangan sembarangan. Jangan Bapak Ibu Saudari merasa, oh Pastor Deso saya hanya sendirian di tengah-tengah keluarga saya yang beriman. Justru karena kamu sendirian, nanti kamu akan dapat menarik iman mereka semua kepada Tuhan. Lewat doamu, lewat kehidupan yang benar yang kau kenakan setiap hari. Lewat perilaku-perilakumu yang memuliakan Tuhan dalam setiap hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, hal ini bukan manipulasi, tetapi keyakinan. Janji ini bukan untuk saudara dan saya memanipulasi Allah agar menyelamatkan keluarga kita menurut kemauan kita. Bukan. Janji ini bukanlah untuk memanipulasi Allah agar saudara dan saya menyelamatkan keluarga kita menurut kemauan kita. Ini adalah dasar bagi kita untuk berdoa. Untuk berdoa dengan keyakinan bahwa Allah peduli pada setiap anggota-anggota keluarga kita semua. Mau anak, yang mau anak pertama, anak kedua, anak keempat, anak kelima, yang mau istri, mau suami. Allah peduli ya pada setiap anggota-anggota keluarga kita. Dia mendengar setiap tangisan kita bagi orang tua kita. Dia mendengar tangisan kita bagi anak-anak kita. Dia mendengar tangisan kita bagi saudara-saudara kita yang mungkin terpisah secara spiritual dan emosional. Ya, ada juga hubungan kakak adik yang gak baik, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup mereka. Ya, yang sudah gak ngomong lagi bertahun-tahun, ada juga. Ya, sudah terpisah secara emosional maupun spiritual. Ya, saudara, belum lagi kalau berantem karena warisan. Aduh, Bapak Ibu Saudari. Ya, ada orang-orang seperti itu. Ya, berantem karena warisan dalam setiap hidup mereka. Yang tadinya hubungan kakak adik baik, tetapi karena warisan itu bisa riuh, Bapak Ibu Saudari. Maka Bapak Ibu Saudari jangan merebutkan harta warisan ya dalam setiap hidup saudara. Kalau memang
mengalir ke saudara, puji Tuhan. Kalau tidak mengalir ke saudara, ya sudah, puji Tuhan. Gak usah pusing-pusing, ya. Nanti berantem cuman gara-gara hal itu dalam setiap hidup keluargamu. Ya, saling menyakiti, saling mau menghabisi dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita belajar, doa kita bagi mereka semua tidak sia-sia. Ya, inilah yang pertama atau yang kedua, maksud saya, kita belajar engkau dan seisi rumahmu. Saudara, jangan pernah meremehkan pengaruh iman dalam setiap hidup kita semua. Jangan pernah meremehkan kehidupan doa bagi keluargamu. Teruslah hidup di dalam kebenaran. Tunjukkanlah kasih Kristus kepada setiap orang-orang di anggota keluarga saudara yang masih belum percaya. Dan percayalah bahwa Tuhan bekerja melalui setiap kesaksian hidup kalian semua. Amin. Kalianlah adalah imam bagi setiap anggota keluarga kalian semua. Kalianlah imam yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah rumah itu. Kalianlah imam, ya. Mau satu orang, mau dua orang, kalianlah imamnya. Jadi jangan menyesali, oh Pak Pendeta, tapi saya beriman udah bertahun-tahun, tapi anak saya masih belum datang, istri saya masih belum datang kepada Tuhan, suami saya masih belum datang kepada Tuhan. Tetaplah saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran. Tetaplah kita tunjukkan kasih dan tetaplah percaya kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ini yang kedua, saya mau mengajak saudara dan saya untuk merenungkan engkau dan seisi rumahmu. Janji ini menunjukkan ya prinsip pengaruh kesalehan. Ternyata iman seseorang yang sungguh-sungguh dan hidup benar itu dapat menjadi berkat, ya, dan saluran kasih karunia bagi orang-orang di sekitarnya, terutama bagi keluarganya. Siapa yang bisa menggarami keluarga saya? Ya saya sama istri saya. Kami tidak mungkin menggarami keluarga yang kami tidak kenal di RW yang lain misalkan, atau di perumahan yang lain, atau di kota yang lain yang tidak mengenal kami. Saudara, ayo kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang bisa menggarami keluarga ya di dalam setiap kehidupan kita semua adalah orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Lihatlah Rahab tadi ya di dalam Yosua pasal 2. Dia adalah seorang perempuan asing. Dia adalah seorang perempuan pendosa, tetapi karena imannya kepada Allah Israel, bukan hanya dia yang diselamatkan, tetapi seluruh keluarganya ikut diselamatkan dari kehancuran. Ya Bapak Ibu Saudari, pada saat itu ternyata iman satu orang menjadi jembatan keselamatan bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudari, ayo. Allah memandang keluarga sebagai sebuah unit yang berharga. Iman dan ketaatan kita itu membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja lebih lebar lagi dalam lingkup keluarga kita masing-masing. Saudara, kita adalah imam yang membawa keluarga kita di dalam doa dan keteladanan. Ada orang-orang yang hidupnya ke gereja setiap hari, ya seminggu mungkin 4-5 kali ke gereja, atau setiap minggunya ke gereja, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat di rumah. Ada Bapak Ibu Saudari, tidak menjadi berkat buat orang-orang di rumahnya, di tempat-tempat pekerjaannya, di tempat bisnis dan usahanya, ya, di teman-teman kantornya, mulutnya masih kasar, masih kotor, ya Bapak Ibu Saudari, keluar dari setiap tindak tanduknya yang tidak tulus, ya. Ketika punya bawahan bukan memanusiakan manusia, tetapi membinatangkan manusia. Ada gereja tiap minggu, tetapi masih membinatangkan manusia. Artinya apa? Saudara lihat. Ada orang-orang asisten-asisten rumah tangga, ya maaf ya Bapak Ibu Saudari, yang ketika dia bekerja itu bisa disundut lah pakai rokok, ya bisa dihajar lah, bisa mukanya bengep lah Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Itu tidak memanusiakan manusia, walaupun kamu punya uang berlebih, ya Bapak Ibu Saudari. Tapi bukan seperti itu. Ketika kita mau menjadi berkat dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua, belajarlah kita memanusiakan manusia. Setinggi apapun posisimu, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan memandang setiap orang-orang di sekitarmu Bapak Ibu Saudari dengan pala yang menongak seperti ini. Pandanglah mereka sesamamu manusia yang perlu dilayani, yang perlu saudara doakan supaya mereka pun mengenal Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya, jadilah saluran berkat bagi setiap mereka, saluran keselamatan bagi setiap hidup mereka. Bapak Ibu Saudari, manusiakanlah manusia, jangan membinatangkan manusia di dalam setiap hidup saudara. Ya, walaupun kita punya kekuatan berlebih, ya ada koneksi berlebih,
Wah, kalau diapa-apain, saya kontak nih kenalan saya yang ada di aparat, nanti kamu akan dihabisi dan lain sebagainya. Jangan Pak Bu. Ya, ayo kita belajar. Saudara, sekali lagi Allah memandang keluarga sebagai sebuah unit yang berharga. Iman dan ketaatan kita membuka pintu bagi Tuhan bekerja dengan lebih lebar. Ya, saudara, kitalah imam yang membawa keluarga kita di dalam doa dan keteladanan. Ya, ayo hidupilah hal ini dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, hidupilah iman ya dengan nyata di dalam setiap hidup kita semua. Jangan hanya berdoa untuk mereka, tetapi hidupilah iman di depan mereka. Ya, sudah bagus saudara mendoakan setiap anggota-anggota keluarga, tetapi hidupilah iman saudara di depan mereka. Ya, kalau saudara mau sabar, hidupilah iman, ya, hidupilah kesabaran itu dalam setiap hidup mereka. Jangan hanya mendoakan Tuhan supaya aku lebih sabar di tengah-tengah keluargaku. Nanti sedikit ada yang salah, saudara ngamuk lagi, marah lagi. Ya, hidupilah iman saudara. Tunjukkan kesabaran, tunjukkan sukacitamu, tunjukkan pengampunanmu yang berasal daripada Kristus di dalam keseharian saudara. Jadilah terang yang diam-diam di dalam rumahmu, tetapi terang itu konsisten. Jangan nanti, wah terang itu nanti nyala, redup, nanti datang lagi pas Paskah, redup lagi. Ya, nanti datang lagi pas Natal, redup lagi. Begitu-gitu aja setiap tahunnya Bapak Ibu Saudara. Jadilah terang yang diam-diam tetapi konsisten ya di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga saudara. Inilah poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, kita belajar untuk tekun di dalam iman. Kita belajar dari janji menuju kepada penggenapan. Kisah Para Rasul 16 ayat 32 sampai 34. Saudara perhatikan apa yang terjadi setelah janji ini diberikan. Di ayat 32 mengatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada orang itu dan kepada semua orang yang di rumahnya. Janji itu ternyata diikuti dengan tindakan di dalam setiap hidup mereka. Dengan tindakan, saudara, ada ternyata proses tindakan di sini, ya, ada prosesnya. Iman kepala penjara itu, saudari, langsung diikuti dengan tindakan. Dia mendengarkan firman, dia dibasuh lukanya, dia dibaptis, dan dia menjamu Paulus dan Silas pada saat itu. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, pemulihan keluarganya terjadi sebagai sebuah proses yang dimulai dari pertobatannya sendiri. Demikian pula dengan doa kita bagi keluarga. Seringkali ada proses, ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Seringkali ada proses, ada waktu Tuhan yang harus kita jalani dengan tekun dalam setiap hidup kita semua. Ya, saudari dikasihi oleh Tuhan, jangan menyerah. Mungkin saudara sudah berdoa seminggu, jangan menyerah. Mungkin saudara sudah berdoa sebulan, berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun, tetapi saudara masih belum melihat perubahan itu. Jangan menyerah berdoa. Teruslah berdoa seperti janda yang tidak putus-putusnya menghadapi hakim pada saat itu, saudari, dalam Lukas 18. Saudara, mari ikutilah prosesnya. Bertekunlah dalam proses itu. Bersabarlah menunggu waktu Tuhan untuk memulihkan setiap keluarga-keluarga saudara. Ada juga kan yang berdoa, Pak Pendeta doakan suami saya yang seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Saudara, teruslah berdoa, ya, teruslah bertekun dalam setiap hidup saudara. Jangan timbul tenggelam seperti kapal selam dalam setiap kehidupan imanmu. Kalau saudara terberkati setiap waktunya di channel ini, saudara bertekunlah untuk mencari wajah Tuhan, sehingga saudara semakin memahami dalam setiap kehidupanmu apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap hidup saudara, sehingga kita semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, ada sukacita yang lahir dari setiap pemulihan-pemulihan itu. Hasil akhirnya adalah sebuah keluarga yang dipulihkan. Ketika kita melihat setiap anggota keluarga kita dipulihkan, Bapak Ibu Saudari, maka ada hati yang bergembira, ada hati yang bersukacita, karena mereka sekarang percaya kepada Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika saya memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan, ya, ketika waktu muda dulu sekitar tahun 2005, 2006, ya, saya masuk sekolah Alkitab 2007, Bapak Ibu Saudari. 4 tahun saya belajar sekolah Alkitab, ya, itu di daerah Petamburan, ya Bapak Ibu Saudari, saya nggak usah sebutkan sekolahnya. Saya belajar di sana 4 tahun, ya, tamat Bapak Ibu Saudari, ya.
Dan saya memilih untuk keyakinan kepada Kristus dan menjadi hamba Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudari, mama saya di surga dia akan bersuka cita. Wah, ternyata iman saya tidak sia-sia kepada Tuhan Yesus. Anak saya memilih untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil. Dan saya bersyukur atas setiap pilihan yang diambil oleh orang tua saya selama mereka hidup dalam setiap kehidupannya. Karena mereka berdoa tidak putus-putusnya. Ya, mereka akan bersuka cita melihat anak mereka menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi orang-orang yang berhasil di sebuah bisnis tetapi hidup takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang berhasil di dalam pekerjaan tetapi hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara, orang tua kita akan bersuka cita. Atau ketika kita melihat setiap anggota keluarga kita yang masih ada hari-hari ini, mereka diubahkan, diselamatkan. Saudara, ada sukacita yang lahir dalam setiap kehidupan kita semua. Ini adalah gambaran yang indah dari tujuan Tuhan bagi setiap keluarga yang terpecah-pecah itu. Bukan hanya sekedar rukun, tetapi biarlah Bapak Ibu Saudari kita memiliki sukacita dan persekutuan yang sejati ya di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan di dalam doa itu akan berujung kepada sukacita yang tidak terkatakan. Saudara akan bersyukur melihat anak-anak saudara yang tadinya bandelnya minta ampun gak bisa diatur. Aduh, pokoknya Bapak Ibu Saudari, tetapi ternyata diubahkan di dalam kasih Kristus. Dia mulai berubah dan saudara bersyukur akan hal itu. Saudara bersuka cita dan itu tidak tergantikan, tidak terkatakan karena itu meluap dari hati. Melihat suamimu diubahkan, melihat istrimu diubahkan, melihat orang tuamu diubahkan, hubungannya diubahkan. Waduh, ada sukacita yang tidak terkatakan di hati ketika melihat orang-orang bertobat. Bapak Ibu, mari bagian kita adalah setia memberitakan firman Tuhan melalui testimoni kehidupan kita semua, melalui perkataan, melalui perbuatan, dan juga melalui setiap ketekunan saudara dalam berdoa. Bagian Tuhan nanti adalah mengubah hati. Bagian Tuhan nanti adalah memulihkan hubungan pada waktu Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari, pada waktu Tuhan. Jadi jangan lelah berdoa, katakan amin. Tetaplah setia, katakan amin. Karena Ia yang memulai pekerjaan baik itu di dalam keluargamu, Ia juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Saudara, inilah yang ketiga, kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, iman bukanlah perasaan sekali lalu dalam setiap hidup saudara atau cuma sesekali dalam hidupmu, tetapi ketekunan untuk terus percaya dan berharap sekalipun kita belum melihat hasilnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Lihatlah keteladanan Yesus sendiri dalam perumpamaan dalam Lukas pasal 18. Saudara, dia bercerita tentang seorang janda yang tidak jemu-jemu mendatangi hakim yang lalim. Lalu kemudian karena ketekunannya, ternyata hakim yang lalim itu akhirnya membenarkan perkara janda itu. Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ternyata doa kita tidak sia-sia. Ya Bapak Ibu Saudari, ketekunan di dalam setiap doamu itu memperlihatkan kualitas imanmu. Mau dia jawab, dia tidak jawab. Dia mau sembuhkan, dia tidak sembuhkan. Dia membuat jalan keluar atau tidak membuat jalan keluar. Saudara, tetap kita bertekun di dalam doa karena kita tahu akan ada waktunya Tuhan. Ya, saudara, kalau kita punya ya setiap kehidupan seperti ini, saudara sedang memperlihatkan kualitas imanmu dan menyelaraskan hatimu dengan waktu dan cara kerja Tuhan yang sempurna. Ingat ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Setiap doa yang dipanjatkan dengan iman itu disimpan di hadapan tahtanya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi setiap doamu yang kita panjatkan semua, saudara, ya dengan iman tentunya disimpan di dalam hadapan tahtanya. Jadi marilah bertekun terus dalam doa. Tuliskan nama-nama anggota keluargamu yang perlu kau doakan setiap hari. Dan saudara catat tanggalnya. Catat setiap tanda-tanda kecil yang Tuhan berikan dalam setiap hidup mereka. Mungkin ada perubahan sikap, mungkin ada kesempatan berbicara, ya Bapak Ibu Saudara dan sebagainya. Ini akan menguatkan iman, ya iman kita semua ketika rasa lelah datang dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi ayo buat jurnal untuk doa keluarga saudara. Tuliskan nama-nama setiap anggota keluargamu, ya Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan berjuang sendirian. Carilah 1 atau 2 sahabat
yang dapat dipercaya untuk menjadi rekan seperjuangan di dalam setiap doa-doamu. Mintalah mereka untuk turut mendoakan keluargamu. Ya, kalau saudara percaya kepada Pastor Ndeso, saudara bisa chat, Pastor, bisa enggak? Ya, kita atur schedule untuk mendoakan keluarga kami, rumah kami, ya, tempat usaha kami dan lain sebagainya. Ya, kemarin saya nggak bisa live Bapak Ibu Saudari sore kemarin atau malam jam 7 malam ya. Ya, Bapak Ibu Saudari seharusnya saya harusnya live pada Kamis malam Gen Z Level Up for Jesus itu. Tapi Bapak Ibu Saudari, hati kecil saya, ya waktu saya mendengar ada orang yang sakit, Bapak Ibu Saudari, Tuhan mengajak saya pergi untuk kunjungi, doakan. Jadi kemarin saya berkunjung, ya Bapak Ibu Saudari, itu ke daerah sekitar Pamulang. Ya Bapak Ibu Saudari, saya berkunjung ke rumah sakit mendoakan. Ya ada seorang ibu yang sedang sakit. Ya saya bersama istri mendoakan. Ya ke sana jauh-jauh, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudari. Memang kita harus seperti itu. Ya makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya saudari, banyak setiap keluarga-keluarga yang butuh topangan doa. Saudara, carilah rekan seiman. Jangan berjuang sendirian. Ya carilah 1 atau 2 sahabat yang dapat dipercaya untuk menjadi rekan seperjuangan saudara dalam doa. Mintalah mereka untuk turut mendoakan keluargamu. Ya, kalau saudara percaya hamba Tuhan yang ada di gereja, mintalah hamba Tuhan itu untuk sama-sama mendoakan keluarga saudara. Ya, kalau saudara percaya lewat pelayanan ini pun, saudara mintalah Pastor Ndeso bersama Ibu Gembala untuk menjadi rekan, ya untuk mendoakan keluargamu. Ya, kalau saudara rindu didoakan bisa lewat. Kalau terlalu jauh Bapak Ibu Saudari bisa lewat WA. Nanti kita telepon-teleponan. Ya Bapak Ibu Saudari ya. Jadi ayo jangan ragu kalau memang saudara mau untuk didoakan. Ya ada kuasa ketika kita sepakat. Ketika kalian lelah, ya biarkan mereka yang mengangkat tangan kalian semua. Seperti Harun, ya Bapak Ibu Saudari, itu mengangkat tangan Musa. Ketika Musa udah kecapean, lelah, yang seharusnya ketika dia ngangkat tangan itu bangsa Israel menang peperangan. Ketika dia mulai lelah maka bangsa Israel itu akan kalah, akan mundur Bapak Ibu Saudari. Kalau nanti mau tanya nomor WA saya di chat TikTok aja Bapak Ibu Saudari ya. Di DM maksud saya. Nanti akan diberikan. Kalau memang dipandang perlu ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara ayo kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Untuk kita bisa bersama-sama. Supaya saudara kita semua saling menguatkan. Saya tidak akan menghakimi setiap hidup saudara. Siapalah saya yang menghakimi hidup saudara ya. Jadi saya akan bersama-sama dengan saudara untuk bersama-sama berdoa, mengingatkan, menguatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, menolong di dalam kasih tentunya dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, pemulihan keluarga yang terpecah adalah perjalanan iman. Mulailah dengan meletakkan Yesus sebagai fondasi. Ingat ya, percaya kepada Yesus itu yang pertama. Kalau keluarga-keluarga kita mau dipulihkan, saudara inilah fondasi fundamentalnya. Percayalah kamu kepada Yesus. Ya, maka tadi seisi rumahmu, seisi keluargamu akan diselamatkan. Saudara, lalu kemudian percayalah bahwa imanmu membawa pengaruh dalam setiap hidup saudara. Iman satu orang yang percaya itu dapat menarik setiap keluarga-keluargamu. Kamu sendiri dapat menjadi jembatan bagi setiap mereka untuk beriman kepada Yesus dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara belajar bertekunlah di dalamnya. Jangan menyerah. Ya, Tuhan itu setia. Dia yang memulai pekerjaan baik ini akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin hari ini hati kita hancur oleh karena keluarga yang terpecah ini, baik oleh karena waktu, baik oleh karena keadaan, baik oleh karena spiritual dalam setiap hidup saudara. Tetapi ingatlah, ada pengharapan di dalam nama Yesus. Yang pertama, buat kalian yang belum percaya, datanglah sekarang kepada Yesus. Jadilah seperti kepala penjara itu, percayalah kepada Yesus dan biarkan iman kalian menjadi mercusuar, ya, mercusuar pengharapan bagi seisi rumahmu dan keluargamu. Ya, bagi kalian yang belum percaya, ayo percaya kepada Yesus. Bagi kalian yang sudah percaya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, yang telah lama berdoa bagi keluargamu, jangan menyerah. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, karena saya percaya, fondasikan setiap doa-doa kalian semua kepada Kristus. Ya, percayakan setiap cakupan keluarga saudara kepada janji Tuhan. Siapapun orang-orang yang ada di tengah-tengah keluargamu, percayakan kepada Yesus Kristus.
dan bertekunlah dengan sabar, dengan menanti penggenapannya dalam setiap hidup saudara. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, lihatlah setiap tangan kita semua. Mungkin tangan ini pernah memegang tangan anak kita dengan erat pada waktu mereka kecil, remaja. Mungkin tangan ini memeluk pasangan kalian dengan hangat, atau pernah berdoa bersama dengan keluargamu dengan hikmat. Tapi mungkin sekarang, saudara, tangan ini terasa kosong, hanya bisa terkepal dalam kesedihan, ya, atau terangkat dalam doa yang tiada terasa bertahan dalam setiap hidup kita semua. Saudara, ada mungkin anakmu sudah jauh daripadamu, gak mau merawat setiap hidupmu lagi. Ada, saya menemukan itu. Ya, ada seorang yang menelpon kepada Ibu Gembala, Bu Gembala, saya sih sedang melayani ama, ya oma, ya, yang anak-anaknya kayaknya udah gak mau datang lagi. Jadi ama ini dipercayakan sama, kalau baik itu apa sih namanya, babysitter ya. Saya lupa namanya apa Bapak Ibu Saudari, tapi ibu ini merawat ama ini ya, merawat nenek ini. Ya karena anak-anaknya udah deh ngerepotin nih mama nih. Ya jadi udah agak jauh-jauh ya. Jadi mungkin ya padahal harusnya nggak boleh seperti itu juga ya Bapak Ibu Saudari ya. Harusnya anak-anak inilah yang merawat amanya. Ya supaya mamanya bisa touchdown pada akhir dalam kehidupan imannya. Tetapi itulah realita hidup. Seorang ibu, seorang papa bisa mungkin merawat 4-5 anak secara bersamaan. Tapi belum tentu 4 anak bisa merawat 1 orang ibu atau 1 orang papa. Saudara, bertobat kita sama-sama ya. Kalau saudara melakukan hal ini kepada orang tuamu, ya kepada mertuamu, saudara rawatlah mereka di dalam kasih. Rawatlah mereka di dalam ketulusan. Itu pun ada berkatnya bagi setiap kehidupan kalian semua. Jangan dibuang orang tuamu ketika tua. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika engkau menikah, ya engkau perlu keluar dari rumah orang tuamu untuk membangun rumah tanggamu. Tetapi ketika mereka sudah tua, Bapak Ibu Saudari, sudah tidak ada kekuatan di dalam setiap hidup mereka, saudara tariklah mereka ke dalam rumahmu. Rawatlah mereka ya sampai akhir kehidupan kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Atau juga mungkin kalau di dalam budaya-budaya barat, saudara bisa taruh orang tua itu di panti jompo ya Bapak Ibu Saudari. Bukan panti jompo itu tandanya kita membuang orang tua loh, bukan. Ada panti jompo Kristen Bapak Ibu Saudari, supaya orang tuamu punya teman gitu ya. Punya teman, bisa memuji Tuhan bareng-bareng. Carilah panti jompo yang seperti itu Bapak Ibu Saudari. Kita bukan membuang orang tua, tetapi kita sedang merawat orang tua supaya dia pun punya kawan-kawan, teman-teman sekomunitas ya, untuk memuji, berdoa bersama-sama ya Bapak Ibu Saudari. Kalau kamu sanggup untuk merawat orang tuamu di panti jompo, namanya kalau sekarang apa ya namanya, itu bukan panti jompo tapi saya lupa namanya, panti apa gitu ya, yang buat usia tua itu pun gak salah kalau memang kalian sudah sepakat ya Bapak Ibu Saudari. Tetap seminggu berapa kali saudara harus kunjungi orang tuamu di situ ya. Kalau saudara terberkati lewat hal itu pun tidak apa-apa ya. Saudara, ayo kita belajar. Percayalah engkau dan sisi rumahmu. Janji ini bukan hanya untuk kepala penjara di Filipi. Janji ini adalah warisan iman untuk kalian semua ya, untuk Anda dan saya hari ini. Mungkin kita semua telah berdoa puluhan ya, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Mungkin kalian sudah lelah, capek Pak Pendeta berdoa tapi tidak berubah-berubah. Aku capek Pak Pendeta, aku hampir menyerah. Saudara, hari ini Roh Kudus berbisik kepada kita semua, jangan berhenti. Jangan berhenti. Aku sedang bekerja. Aku sedang memulihkan. Jangan berhenti berdoa. Amin Bapak Ibu Saudari. Mungkin yang Tuhan tunggu bukanlah doa yang ke-1001, tetapi sedikit lagi iman yang bangkit dari hati yang hancur. Iman yang berkata, Tuhan, aku tidak melihat apa-apa, tetapi aku percaya Engkau sanggup walaupun aku tidak melihat apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudari. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semua hari ini. Saudara, ini bukanlah akhir dari perjuangan kita, tetapi awal dari sebuah ketekunan yang baru. Mari kita berikan hidup kita, iman kita, pengharapan kita, doa-doa kita, dan ketaatan kita kepada Yesus sekali lagi. Biarlah dari hari ini kita menjadi kepala penjara bagi keluarga kita semua. Orang yang dengan iman membawa seluruh isi rumahnya kepada Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua. Jika kalian rindu melihat keluarga kalian semua dipulihkan,
Jika kalian mau bertekun dengan iman yang baru, saudara, mari saya mau berdoa buat kita semua. Jangan menyerah, miliki komitmen pada kesempatan hari ini. Dan biarlah kita berdoa, saudara bisa taruh tangan saudara di dada saudara. Ya, dan biarlah kita mempercayakan seluruh keluarga kita ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, yang memegang kuasa atas segala bangsa, atas setiap keluarga, kami datang kepadamu dengan hati yang hancur. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan harap kepada Engkau. Ya Tuhan kami mengangkat setiap keluarga kami yang terpecah belah itu di dalam setiap mesbah doa kami, khususnya di channel Pastor Deso. Setiap ikatan yang sudah putus, setiap hati yang terluka, setiap hubungan-hubungan yang retak, kami bawa dan kami letakkan di hadapan salib-Mu. Tuhan Yesus, darah-Mu yang sudah dicurahkan, sembuhkanlah luka-luka setiap kami semua. Basuhlah kami oleh karena kuasa darah-Mu yang kudus, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami klaim janji-Mu yang kekal atas setiap rumah tangga yang diwakili oleh anak-anak-Mu di sini, ya Allahku. Kami pecahkan setiap kutuk itu, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami putuskan setiap ikatan-ikatan dosa, dan kami hancurkan setiap tembok pemisah yang didirikan oleh si musuh itu, oleh si jahat. Datanglah dengan kuasa-Mu yang ajaib. Sentuhlah hati setiap anggota-anggota keluarga kami yang paling keras sekalipun, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Jadikanlah kami, ya Tuhan, sebagai pembawa damai dan pendoa syafaat yang tidak kenal lelah. Berikanlah kami kekuatan untuk mengasihi ketika kami membenci, ketika kami ingin membenci. Berikanlah Tuhan kami spirit untuk mengampuni ketika kami ingin menyimpan dendam, dan untuk bertekun di dalam setiap doa ketika kami ingin menyerah. Mulai hari ini, ya Roh Kudus, kami berdoa, Tuhan gerakanlah roda-roda pemulihan dalam setiap keluarga-keluarga kami. Ciptakanlah percakapan yang mustahil, ya Allahku, pertemuan-pertemuan yang tidak terduga, dan pertobatan-pertobatan yang ajaib di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Kami memegang teguh janji-Mu. Percayalah, dan Engkau dan seisi rumah-Mu akan diselamatkan. Kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang oleh darah-Nya kami menerima pendamaian, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Diberkatilah setiap hidupmu dan keluargamu. Diberkatilah setiap suami dan istrimu. Diberkatilah anak-anakmu, cucu-cucumu, opa omamu, orang tuamu diberkati, mertuamu diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan merahmati setiap hidup keluargamu. Tuhan memulihkan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati setiap bisnis usaha maupun pekerjaan yang sedang kau jalankan hari-hari ini. Biarlah itu semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu membukakan setiap jalan-jalan berkat-Nya dalam setiap hidup saudara dan saya. Tuhan pulihkan keadaan ekonomimu. Tuhan pulihkan setiap keadaan rumah tangga dan keluargamu. Tuhan pulihkan setiap keadaan sakitmu di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan bagi kemuliaan sorga. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjalani hari ini di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang terus meneguhkan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya terima kasih juga buat tap-tap layarnya. Saudara jangan ragu tap-tap layar. Ya hampir 100 ribu, ini 98 ribu. Yuk kita gaskan sampai 100 ribu tap-tap layarnya. Dikit lagi ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara jangan ragu untuk berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso. Jikalau kalian terberkati, jangan ragu share channel ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Jangan ragu follow Pastor Deso mau di TikTok ya, baik juga di YouTube. Saudara bisa subscribe semua bagi kemuliaan Tuhan. Saudara dapat tonton setiap khotbah-khotbah saya yang memberkati imanmu, yang membersihkan jiwa dan menyegarkan, bukan karena sayanya, tetapi karena firman Tuhannya ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tontonlah khotbah-khotbah Pastor Deso di channel YouTube
Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum saudara beristirahat, ketika saudara bangun pagi, atau saudara mungkin lagi macet-macetan pengen berangkat ke tempat usahamu atau ke tempat pekerjaanmu, atau lagi ada istirahat siang, saudara tontonlah setiap kesempatan yang saudara miliki untuk bertumbuh dalam imanmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi buat kalian juga yang sudah mendukung ya lewat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan, persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan khusus untuk pembukaan TK, persepuluhan, donasi, support. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat setiap dukungan-dukungan persembahan yang telah kalian berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, biarlah setiap persembahan-persembahan itu boleh kembali dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang melimpah dalam setiap hidupmu dan keluargamu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kalian juga yang rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dalam memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, kolekta, apapun lah namanya Bapak Ibu Saudari. Jikalau saudara terberkati, yang pertama Bapak Ibu Saudari, yang kedua jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, dan yang ketiga saudara belajar untuk bermurah hati, saudara sedang latihan untuk saudara bermurah hati. Ya, 3 hal ini saudara belajar. Ketika saudara sudah ada gerakan untuk seperti itu, maka dukunglah untuk ya Bapak Ibu Saudari mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau yang saudara tidak terberkati, Roh Kudus tidak menggerakkan hati, saudara tidak mau bermurah hati juga nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari, toh semuanya akan kembali kepada kita semua dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi saya percaya, saudara, jadilah pendukung-pendukung yang setia. Jadilah rekan sekerja Allah dalam setiap kehidupan pelayanan Pastor Deso. Ya, untuk memberitakan Injil. Sama dalam setiap kehidupan pelayanan Tuhan Yesus, ada orang-orang yang berbisnis mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Dalam kehidupan pelayanan Paulus, ada orang-orang yang juga cakap pintar berbisnis dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka mendukung pekerjaan Tuhan lewat pelayanan Paulus. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan di sekitar mereka pun orang-orang yang cakap untuk berbisnis, bekerja dan lain sebagainya untuk mendukung pelayanan pemberitaan Injil. Doa saya, saudara, yuk kita berkolaborasi bersama-sama. Saya tidak cakap mencari uang, Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, mungkin ada orang-orang yang cakap untuk berbisnis, berusaha, bekerja dan lain sebagainya. Dukung selalu pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dukung selalu channel penginjilan ini sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam sekali lagi dari saya Pastor Deso. Kalau ada pergumulan-pergumulan tertentu, saudara bisa DM kepada saya. Kalau saudara mau berbagi apapun itu, saudara bisa DM. Nanti kalau saudara mau minta nomor saya Bapak Ibu Saudari, nanti nomor Ibu Gembala saya akan berikan di DM ya. Kalau memang dirasa perlu, pasti kami akan berikan. Apalagi kalau memang saudara rindu didoakan secara langsung lewat telepon dan lain sebagainya. Nanti akan diberikan nomor ya Bapak Ibu Saudari untuk kalian semua. Ya, khususnya buat kalian yang mau konseling dan saudara mau mengatur waktu yang mungkin mau didoakan dalam keluargamu, dalam rumahmu, dalam setiap tempat usahamu, ataupun mungkin saudara lagi ada di rumah sakit. Saudara bisa kontak kepada Pastor Deso ya, atau apapun saudara mau dibaptis dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara, atau saudara lagi mengalami kedukaan, kematian, ya kalau memang saya bisa membantu, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan untuk melayani ya setiap pelayanan penghiburan dan lain sebagainya. Ya kami akan berusaha, memang kalau di sekitar Jabodetabek kami akan mengusahakan untuk hadir ya buat kalian semua. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Sampai ketemu lagi dalam program-program selanjutnya. Salam dari saya Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari semangat selalu, dan biarlah keluarga-keluarga kita semua Tuhan pulihkan. Amin. Bagi kemuliaan surga. Dan ingat, firman Tuhan yang ditabur jangan hanya ditaruh di pengetahuan saja, tetapi biarlah kita hidupi selalu dalam kehidupan keseharian kita semua. Sehingga firman itu boleh melekat dalam setiap hati dan melekat dalam setiap perbuatan-perbuatan hidup kita yang memuliakan nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam dari saya Pastor Deso. Sampai bertemu kembali dalam program-program kita selanjutnya. Bersih jiwa, menyegarkan, dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. God bless you.